tentang Monetization of Categorical Probable Draft Version sebagai tugas IPS saya kali ini. Sedikit menjelaskan. Untuk bab ini kita akan menggunakan file data LMATI 2 yang telah kita gunakan pada bab sebelumnya. Kita akan fokus pada variabel market dan closed saja, karena terkait dengan variabel hasil yaitu binomal. Variabel market adalah variabel makanan. Market di sini adalah makanan gratis dan dipecah menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Begitu juga dengan variabel closet. Closet di sini adalah tingkat pendidikan orang tua, juga dipecah menjadi 3 bagian, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk analisis, kami pikir bahwa kedua market dan closet ini dipengaruhi oleh variabel alpha, tapi kemungkinan dampak dari market juga tergantung pada tingkat dari closet tersebut. Dengan kata lain, kami berpikir bahwa mungkin ada interaksi dua variabel antara closet dan market di sini. Maka dari itu, kita akan coba regresi dari kedua data tersebut. Pertama, kita copy-nya terlebih dahulu. Untuk apa? Oke, sekarang kita tunggu datanya dulu. Saya datanya sudah lihat. Ini datanya. Selanjutnya kita masuk ke UPL tadi, kita copy terlebih dahulu. Oke, kembali apa? Ini untuk memasukkan datanya dari belakang. Jadi kita kemudian closetnya masuknya. Ya, step 1, masuknya 2, 3. Ya, mulai ukuran lagi. Maka regresinya mulai dari datanya. Kita menggunakan salah satu cara tradisional untuk menganalisis ini adalah dengan menggunakan analisis 3 faktorial dengan menggunakan perintah ANOVA. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, hasil penelitian efek utama dari COFF adalah F-nya sebesar 4,5 dan probability-nya adalah 0,0117 dan interaksi antara COFF dan MUFED-nya adalah sebesar 509,04, sedangkan probability-nya adalah 0,000. Oke, kita copy. Oke, kenapa di sini merah? Karena di data kita tidak ada data COFF dikali dengan market. Maka dari itu kita harus membuat dulu data untuk COFF dan market ini dengan cara klik di komen gen nama baru dari perintahnya, kita buat saja call-nya sama dengan COFF
Koket dikali dengan kolomnya batas kita harus sudah keluar. Oke, batas kita sudah kolomnya. Selanjutnya kita ambil lagi merah tadi, kita ganti dengan nama yang baru, yaitu kolomnya. Nah, ini sudah keluar ditanya. Di sini ada number of hops yang artinya adalah jumlah sampel atau banyaknya observasi yang digunakan. Nah, di sini jumlah number of hops-nya adalah 400, berarti jumlah observasinya adalah 400 sampel. Selanjutnya adalah MSE. MSE adalah standard error of estimasi. Besarnya MSE di sini adalah 69,5065. Dikatakan model regresi baik untuk model peramalan apabila MSE-nya kecil dari standar deviasi variabel independen. Lainnya adalah R-square. R-square-nya di sini adalah koefisien determinasi berganda. Artinya, seberapa besar secara simultan semua variabel dependen dapat menjelaskan variabel dependen. Karena di sini nilainya adalah 0,7654, berarti semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 76%. Maka sisanya adalah 100 dikurang 76,54. Berarti sekitar 24 persenan dipengaruhi oleh variabel lain di luar regresi. Selanjutnya, efektif R-square-nya adalah sebesar 0,76,12. Selanjutnya adalah masuk pada hubungan interaksi antara koket, nilket, dan kolomnya. Koketnya di sini dipengaruhi oleh nilket sebesar 1,05, sedangkan probability-nya adalah 0,3495. Selanjutnya, nilketnya dipengaruhi oleh koket sebesar 443,95, sedangkan probability-nya adalah 0,000. Sedangkan kolomnya dipengaruhi oleh koket dan nilketnya sebesar terjadi interaksi antara koket dan nilket sebesar 4,16. Sedangkan probability-nya adalah 0,0064. Selanjutnya kita masuk pada buka lagi. Klik ini. Copy. Nah, kita dapat menggunakan perintah adjust pada kolom komen untuk menunjukkan cara yang ditingkatkan koket dan nilket nanti. Oke. Di sini kita bisa melihat penyesuaian dari koket dan nilket. Ini ada dependent variable. Dependent variable di sini adalah variabel dependennya adalah arti mono atau y. Variabel left as is colonel. Maksudnya di sini adalah variabel itu tidak memiliki pengaruh apapun. Adalah colonel. Selanjutnya kita akan masuk pada tabel persentase nilket dan kategorinya. Selanjutnya, kami akan menunjukkan grafik cara penyesuaian yang ditujukan di bawah ini. Kami menggunakan perintah separat komen untuk membuat 3 variabel
tiga variabel yang sesuai dengan tiga tingkatan konkret, yaitu Y1 sesuai dengan nilai prediksi ketika konkretnya rendah. Kami kemudian dapat menunjukkan grafik dengan tiga tingkatan konkret yang diwakili dengan tiga garis terpisah. Hasilnya lagi. Ya. Di sini kita bisa melihat nilai Y1 sama dengan kulkat 1. Y2 sama dengan kulkat 2. Y3 sama dengan kulkat 3. Kita bisa lihat di datanya apakah benar. Ya. Kulkat 1, Y1, kulkat 1, Y1, kulkat 1, Y1, ya. Sedangkan kulkat 2, Y2, itu seterusnya. Sedangkan kulkat 3 di Y3. Begitu terus sampai ke bawah. Oke, kita kembali ke apa? Selanjutnya kita akan melihat grafiknya. Ya, karena ini merah, kita kembali saja ke sekolah. Kita baca grafiknya ini saja. Ini saya jelaskan kalau Y1, kulkat 1, Y1 sini warnanya warna biru, 3 dan 800 sekian. Sedangkan Y2, kulkat 2 ditandai dengan warna merah. Ini. Sedangkan Y3, kulkat 3 ditandai dengan warna hijau ini. Selanjutnya, sekarang kita drop variabel Y1, Y2, dan Y3 jika kita ingin menggunakan variabelnya nanti. Caranya dengan mendrop kita sini jelaskan kita dapat menggunakan analisis yang sama dengan menggunakan perintah regres. Beda ini kami menggunakan perintah regres dengan XI3 untuk melihat efek dari kulkat, method, dan interaksi dari kedua variabel. Kita bisa menggunakan rumus seperti maka ini sebenarnya kita kembali saja ke usulan tadi. Di sini kita bisa melihat secara regresnya mana number of ops-nya sama dengan tadi yaitu 400 dan frekuensi F-nya ini kita bisa lihat sama-sama yaitu 8
Kemudian di sini kita bisa melihat yaitu number of ops-nya ada 400, yaitu berarti jumlah sampel observasinya sebanyak 400. Dan F-nya di sini uji F-nya berada pada DF3 dan 96. DF3 artinya jumlah di sini kita bisa melihat number of ops-nya ada 400, artinya jumlah sampel observasinya sebanyak 400 sampel. Dan pada uji F-nya ada 8 dan 391. Artinya pada uji F, DF-nya berada pada 8 dan 391. DF8 maksudnya adalah jumlah variabel yang diuji dikurang dengan 1, yaitu 9 dikurang 1, sama dengan 8 variabel. 391 adalah jumlah observasi dari jumlah variabel, yaitu 400 dikurang 9, yaitu 391. Maka dihasilkan F-nya sama dengan 166,76. Sedangkan probability-nya lebih besar dari F, yaitu 0,000. Sedangkan F-score-nya berada pada 0,77,33, yang berarti semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 77,33%. Maka sisanya adalah dipengaruhi oleh variabel lain di luar regresi. Ya, sedangkan objektif score-nya adalah 76,87. Selanjutnya rate MST-nya adalah 68,412. Selanjutnya kita membaca sini di Colcat 2. Kenapa di sini mulai dengan Colcat 2? Karena Colcat 1 merupakan pembanding dari Colcat 2 dan Colcat 3. Di sini koefisiennya Colcat 1 lebih besar 23,63531 dibanding dengan Colcat 1. Sedangkan pada I-Colcat 3 ini lebih besar daripada I-Colcat 1 sebesar 26, begitu juga kita lihat pada I-Colcat 2. Di sini kenapa muncul I-Colcat 2 sama juga dengan Colcat tadi, karena Colcat 1 merupakan pembanding dari Colcat 2. Maka di sini dimulai dengan I-Colcat 2 karena I-Colcat 1 merupakan pembanding untuk I-Colcat 2. Di sini kita bisa melihat bantuan makanan itu lebih sedikit daripada I-Colcat 1, yaitu sebesar 181,04. Sedangkan pada I-Colcat 3 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan I-Colcat 2. I-Colcat 2 dan I-Colcat 1, yaitu sebesar 293,41. Selanjutnya, Colcat 2 dikali dengan I-Colcat 2. Orang tua yang menengah, yang kuliah atau yang 50% sampai 70% orang tuanya yang kuliah mendapatkan bantuan makanan yang sedang gitu, lebih besar daripada Colcat 1, dan dikali dengan I-Colcat 1 yaitu lebih besar sebesar 38,5177. Begitu juga dengan Colcat 2 dikali I-Colcat 3. Ini yang paling besar mendapatkan makanan gratis dan nilai apinya lebih besar, yaitu pada Colcat 3 dikali I-Colcat 3, karena di sini Colcat 3 di sini adalah orang tua yang memiliki pendidikan yang paling tinggi atau yang paling banyak kuliah. Sedangkan walaupun mereka miskin berada pada I-Colcat 3, tapi nilai pendidikan anak-anaknya paling besar, yaitu 82,577.